Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, itu sebabnya hari ini kita juga akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang masih ada dalam serial yang sama ya. Karena itu kita tetap terus mau belajar dan mau tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Dan serial kita masih sama, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Amin. Bilang kanan kirinya, colek kanan kirinya, jangan pernah tinggalin Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita angkat Alkitab kita sama-sama, kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Bang Ato, ada yang bisa gantiin saya untuk mainkan sedikit musik perlahan? Ya, mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar 3 hal ya di bulan Agustus. Yang pertama saya sudah bagikan bahwa nama Yesus adalah nama yang dahsyat, nama Yesus adalah nama yang luar biasa, nama Yesus adalah nama yang memiliki kuasa. Dan yang kedua saya sudah bagikan bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Karena apa? Karena kalau bukan Allah, maka dia tidak bisa memerdekakan seseorang. Ya, itu sebabnya karena dia bisa memerdekakan orang dari keterikatannya, dari kelepasan dari dosa, maka dia jadi Allah. Dia Allah yang membebaskan setiap umatnya. Dan yang ketiga saya sudah bagikan minggu lalu bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan dia juga adalah akhir. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan di hari ini saya bagikan bahwa Yesus Kristus adalah penguasa. Sama-sama bilang sama saya, penguasa. Penguasa atas apa? Atas segala sesuatunya di muka bumi. Itu sebabnya kita mesti menyadari bahwa ketika kita memanggil dia Yesus, kita mesti tahu dulu kenapa saya menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau kita nggak punya dasar ini, selalu saya bilang kita akan gampang digoncangkan. Dan kita lihat gampang sekali pengajaran-pengajaran itu masuk di tangan kita, melalui sosial media kita, melalui handphone kita, melalui gadget kita, dalam keseharian kita. Gampang sekali. Makanya Yesus pernah katakan, jika orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, ia diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sehingga ketika ada badai, ada angin ribut, rumah itu kokoh. Rumah itu tidak hancur. Berbeda dengan orang yang cuma tahu firman, tetapi tidak melakukannya. Dia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ada badai, ada angin ribut, rumah itu gak lama akan hancur. Itu sebabnya kita perlu mengerti kenapa saya menjadikan Yesus, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Salah satunya ini, karena dia adalah pribadi yang berkuasa. Karena kalau ada pribadi yang lebih berkuasa di atas Yesus, maka kita harus datang sama dia. Ngerti Bapak Ibu? Kenapa kita pilih Yesus? Karena kita belajar dulu. Jangan kita cuma iman turunan, saudaraku. Statusmu di KTP Kristen, orang tuamu Kristen, maka engkau pun lahir Kristen. Tapi bukan itu yang menyebabkan engkau datang sama Tuhan, memutuskan untuk jadi pengikut Kristus. Tetapi karena engkau mengerti bahwa Yesus memang Tuhan, itu sebabnya saya menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bukan cuma sekedar orang tua bilang ibadah, ya ibadah. Ke gereja. Tapi tidak punya pengalaman pribadi, tidak punya pengetahuan pribadi tentang juru selamat ini. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran tertentu yang menawari menggantikan Yesus dalam hidupmu, maka engkau beralih. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau membagikan bahwa Yesus Kristus adalah penguasa atas segala sesuatu. Dan dia berkuasa. Dialah yang memutuskan akan segala sesuatu. Kita lihat sama-sama. Dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. By the way, bantu dalam doa. Ini juga saya bagikan sebagai informasi. Terhitung mulai bulan Oktober Bapak Ibu, minggu kedua kita akan buka ranting. Kenapa ranting namanya? Karena kita cabang. Jadi cabang yang memiliki cabang namanya apa? Ranting. Kita akan buka ranting di daerah Cimahi. Ya, bantu dalam doa. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tempatnya di mana Cimahinya, Pak? Cimahinya ada di Yon Armet 4. Jalan Gatot Subroto. Betul ya, Pak ya? Jadi Bapak Ibu bantu dalam doa. Kita bersyukur ada hamba-hambanya, baik Pak Miduk maupun Pak John, juga buat setiap kita yang turut mensupport adanya ranting Cimahi ini. Bantu dalam doa sehingga rekan-rekan kita yang di Cimahi juga bisa datang beribadah. Jadi diadakan di Yon Armet 4, di dalamnya ada aula namanya Aula Sri Kandi. Ya, Aula Sri Kandi kita ada dalam sana. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya, itu sebabnya kita butuh topangan doa dari Bapak Ibu. Bukan cuma doa, tapi doi juga. Doa dan doi, gitu ya. Apa doi? Doi. Gitu ya, dana maksudnya Bapak Ibu. Jadi bantu dalam doa, dan kalau memang Tuhan gerakan, ayo support pekerjaan Tuhan yang ada di Cimahi sehingga ada banyak orang juga boleh datang kepada Tuhan melalui pelayanan kita bersama-sama yang ada di Cimahi. Kapan mulainya Pak? Minggu kedua bulan Oktober. Ya, pastikan bantu dalam doa sehingga semua berjalan dengan baik. Alat-alat semua lengkap, semua dana-dana ada, semua kursi baik, semua tempat baik. Kita doakan sehingga semua berjalan dalam anugerah Tuhan. Teman-teman juga yang sedang menyaksikan di live streaming yang tinggal di Cimahi bisa bergabung. Kita adakan ibadah satu kali saja jam 8. 8 pagi kita ada di sana, nanti jam 11 lanjut di tempat ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Kalau kita percaya terus ada kemajuan-kemajuan yang dahsyat dalam pekerjaan Tuhan. Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi ketika Yesus bangkit, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka murid-murid tahu janji sebelumnya. Bahwa engkau akan bertemu dengan aku di bukit ini. Sudah ditentukan. Sehingga ketika kebangkitan Yesus, maka murid-murid lari ke sana, datang ke sana untuk berjumpa dengan Yesus. Lihat ayat selanjutnya, ayat 17. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh ragu-ragu. Ada orang yang sudah datang sama Yesus, dia masih memiliki keraguan. Beneran nggak sih lu Tuhan? Ada orang yang sudah datang sama Yesus masih memiliki kebimbangan. Bener gak sih saya harus menyembah Engkau sebagai Tuhan? Atau hanya engkau hanya sebagai manusia yang dimuliakan? Nah, kan katanya begitu kan, engkau hanya manusia yang dimuliakan. Sehingga Alkitab mencatat ada beberapa orang akhirnya ragu-ragu untuk menyembahnya. Apakah Yesus tidak tahu? No, Yesus tahu. Itu sebabnya ayat selanjutnya dibilang begini. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, apa dibilang? Kepadaku. Yesus bilang statementnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi.
Kepadaku, Yesus bilang, telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Kira-kira kalau dia berkata seperti itu, ada gak penguasa lain selain dia? Hah? Saudara, sorga itu gak bisa kongsi ya. Kita kuasanya kongsian yuk. Lu sorga timur, gue sorga barat. Gak ada. Sorga itu cuma satu. Dan Yesus bilang, aku berkuasa di sana. Baik di sorga maupun di bumi. Itu sebabnya Yesus bilang selanjutnya, bilang begini. Karena itu pergilah. Jadikanlah, ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Yang harus setiap kita lakukan. Berdasarkan kuasa yang aku terima, berdasarkan kuasa yang aku punya, maka aku berikan kuasa kepadamu untuk kamu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat selanjutnya yang terakhir ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada, bukan cuma pada saat itu, kapan akhir zaman? Nanti sampai dunia habis. Kemarin saya sudah bagikan tentang Alfa dan Omega. Kenapa Yesus adalah yang awal dan yang akhir? Karena dia penguasa tunggal. Dia yang memulai, maka dia juga yang akan mengakhiri. Dia yang ada terlebih dahulu dan dia yang ada terakhir ketika segala sesuatunya habis. Alfa dan Omega. Saudara, kalau Yesus bukan Tuhan, maka dia gak akan berani sebutkan, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kenapa dia gak berani ngomong gitu kalau dia bukan Tuhan? Karena ada catatan sejarah raja-raja di dunia yang berusaha menyombongkan dirinya, mengakui dirinya sebagai Allah. Itu ditabok sama Tuhan loh. Tercatat dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Kita lihat. Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 33. Ini tentang Raja Nebukadnezar, ya. Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 33. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, dia bilang begini ayat 30. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dengan bangga dan dengan sombongnya, aku sudah membangun Babel. Semua karena aku. Untuk kemuliaanku, untuk kekuasaanku. Siapa yang bilang? Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ketika orang tinggi hati akan direndahkan sama Tuhan. Lihat, ketika Raja Nebukadnezar dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan kegagahan, dia bilang, inilah kota punyaku. Dari suara langsung terdengar, kepadamu kerajaanmu telah beralih. Ayat selanjutnya, ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara apa saudara? Binatang-binatang. Mengerikan ya. Akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan apa? Rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33 yang terakhir. Pada saat itu juga terlaksanalah. Gak tunggu lama saudara. Gak tunggu lama setelah ngomong. Saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Raja Nebukadnezar. Ia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi apa? Panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Bayangkan, langsung tak pukul di otak. Ada yang berani sombong sekarang? Tinggal pilih, mau makan rumput atau mau makan apa lu?
ketika dengan keangkuhan dan kegagahan semua ini karena saya. Tuhan kuti satu kali di mulut. Otak kegeser langsung. Set, gak ingat diri. Dia pikir dia binatang, langsung makan rumput. Dia bergabung dengan binatang-binatang. Kenapa? Ini terbukti orang kalau memang dia bukan Tuhan, dia bukan Allah yang maha tinggi, lu ngomong jangan sembarangan. Dihajar memang karena memang dia Allah. Jangan ngaku-ngaku Allah. Ini baru dalam perjanjian lama, Raja Nebukadnezar. Dalam perjanjian baru ada lagi, namanya Raja Herodes. Kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 12, ayat 21 sampai dengan ayat 23. Kisah Rasul 12, ayat 21 sampai 23, lihat. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka, rakyatnya ya. Dan ayat 22. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Apa yang terjadi di ayat 23? Seketika itu juga Herodes ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan. Lu tinggal pilih, mau makan rumput atau dimakan cacing. Karena memang bukan Tuhan. Jangan pandang enteng, saya Allah, saya Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, dia gak berani ngomong begitu. Halo? Dia akan jadi satu sama dengan antara Herodes kalau enggak Nebukadnezar. Tapi karena memang dia Allah, dia bilang kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kenapa? Karena memang dia Allah. Karena kalau dia bukan Allah, maka yang penghuni sorga asli akan marah. Dia penguasa kok. Dia bisa buat apa-apa, dia tempeleng Herodes cepat. Itu baru malaikat yang tempeleng. Nebukadnezar tiba-tiba gila. Kenapa? Karena menganggap diri ini semua punyaan aku untuk kemuliaanku. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, keep humble. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tetap harus rendah diri. Amin. Tetap. Orang yang rendah hati akan Tuhan angkat, bos. Orang mau ngomong apa tentang kita, orang mau fitnah kita tentang apa, orang mau jelekin kita tentang apa. Kalau engkau tetap rendah hati, Tuhan lihat, Tuhan angkat. Kalau engkau mau lihat hidupmu diangkat oleh Tuhan, engkau mau lihat hidupmu dipromosi oleh Tuhan, stay humble, tetap rendah hati. Ya. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah, sehingga dia berani berkata seperti itu. Karena kalau dia bukan Allah, dia gak akan berani menyamakan dirinya dengan penghuni sorga. Bukan penghuni, penguasa sorga. Dia gak akan berani. Karena sudah ada sejarah. Lu macam-macam dengan Allah. Selesai. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya, ayat 10 perhatikan, supaya di dalam nama Yesus, sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Semuanya, gak ada tempat yang lain. Semuanya bertekuk lutut. Semuanya akan datang menyembah Yesus. Akan ada waktunya setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sekarang belum, is okay. Karena Tuhan masih ada kasih karunia. Grace period. Zaman, masa kasih karunia. Tapi ketika dia datang kelak, itu sudah terlambat. Karena itu pastikan, jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga. Yang rugi bukan Yesus ditinggalkan, no. Yang rugi kita.
rugi kita. Dalam Markus pasal 4 ayat 39, saya membuktikan bahwa Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu tunduk, takluk sama Yesus. Kenapa? Karena dia Allah. Dan itu membuktikan bahwa apa yang dia katakan, bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di sorga maupun bumi, itu terjadi. Lihat sama-sama dalam Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, Yesus pun bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Jadi dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama siapa? Universe. Semesta. Yesus berbicara kepada alam semesta. Kalau di Indonesia ada pawang hujan. Tapi coba lu bawa pawang hujan ke tengah badai yang lagi menderu gitu. Bisakah dia tenangkan? Karena angin dan danau pun taat oleh perintahnya. Why? Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Markus 4 ayat 39, ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Mudah-mudahan yang tidur bangun. Gak ada di sini gereja yang luar banyak. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41 kita lompat, lihat ayat 41. Lalu semua murid-murid mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena kata Yesus bilang begini, I got the power. Ketahuan banget umurnya ya. Dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk mengatur semuanya itu. Itu baru alam semesta. Kita lihat selanjutnya. Matius 8 ayat 28 sampai dengan 32. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 32. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Alkitab bilang begini, mereka sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Yesus lewat situ. Dan mereka itu pun berteriak. Siapa yang berteriak? 2 orang yang kerasukan setan ini. Mereka berteriak seperti ini. Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara tahu kenapa setan ngomong gitu? Karena setan tahu siapa Yesus. Bayangkan, kalau lu gak tahu siapa Yesus, lu lebih setan dari setan. Setan aja, lihat kanan kirinya, setan aja tahu siapa Yesus. Setan itu bilang, mau ke apa engkau kemari? Mau apakah engkau kemari? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Karena setan-setan itu tahu siapa Yesus. Ayat 30. Tidak jauh dari mereka, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mau mengusir kami, pamit, bayangin, pamit, minta izin. Jika engkau mau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati dalam air. Itu sebabnya kenapa kita sampai hari ini masih makan babi. Karena kita tahu itu roh jahat. Kita selesaikan dalam perut. Selesai. Setan tahu siapa Yesus. Setan tahu dia yang akan
menghakimi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yesus akan datang menghakimi. Setan bilang, apakah engkau mau menghakimi kami sebelum waktunya? Yesus bilang, tenang bro, udah pindah ya ke babi-babi itu, udah pergi. Pergilah mereka semua. Jadi setan-setan pun tunduk. Alam semesta tunduk. Setan-setan yang ketiga, kita lihat siapa lagi yang tunduk. Matius 4 ayat 24. Matius pasal 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria. Dibawalah kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai sakit penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yang pertama yang tunduk alam semesta terhadap pribadi ini. Yang kedua yang tunduk setan-setan takluk, setan-setan tunduk. Yang ketiga sakit penyakit itu tunduk sama Yesus. Makanya Yesus bilang begini, kepadamu kuberikan kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi bukan karena siapa kita, tetapi karena engkau membawa nama Yesus yang berkuasa. Karena itu doakan dalam nama Yesus. Doakan dalam nama Yesus. Karena dalam nama itu ada kuasa. Setan-setan, alam semesta, sakit penyakit tunduk terhadap pribadi ini. Selanjutnya, siapa lagi? Kita lihat. Yohanes pasal 11 ayat 39 dan 40. Yohanes pasal 11 ayat 39 dan 40 bilang begini. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah berapa hari saudara? 4 hari ia mati. Ini bukan koma, ini mati. Udah 4 hari. Apa dikatakan selanjutnya? Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi yang dituntut oleh Yesus adalah, Marta, apakah engkau percaya bahwa aku datang untuk membangkitkan dia? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, setiap kita, engkau mau melihat kemuliaan Tuhan, belajar percaya akan pribadi ini. Engkau mau melihat kuasa dalam hidupmu, belajar akan percaya terhadap pribadi ini. Ayat selanjutnya ayat 40, ayat 43, coba lihat. Kita lompat ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara nyaring, suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kenapa disebutkan Yesus terlebih dahulu Lazarus, marilah keluar? Kenapa? Karena yang mau cuma dibangkitkan cuma Lazarus. Kalau Yesus bilang keluar, semua mayat-mayat bangkit keluar. Makanya Yesus cuma sebut Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi ayat 44? Orang yang telah mati, berapa hari saudara? 4 hari. Datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nyawa seseorang, kematian seseorang, itu ada di tangan Yesus. Kalau dia bukan Tuhan, dia gak bisa pegang nyawa seseorang. Lalu mungkin saudara bilang, tapi Yesus kan mati pendeta. Yesus di atas kayu salib. Dia kan mati. Dia mati bukan karena ada yang ngambil nyawanya. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Suatu hal yang berbeda. Makanya coba kita lihat. Dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46 Yesus bilang begini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa,
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bukan dicabut, bukan diambil. Dia menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, maka dia tidak akan mati. Itu sebabnya dia perlu menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Pengorbanan di atas kayu salib. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, kepadamu kuberikan nyawaku, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas nyawa. Nah, kita lihat selanjutnya. Dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Masih bicara tentang nyawanya dia. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18, Yesus bilang begini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan. Sama-sama bilang sama saya, memberikan. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Makanya di ayat 18 Yesus tegaskan begini. Klik ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Gak ada yang bisa ngambil nyawanya Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku memberikannya menurut kehendak. Nyawanya diberikan. Supaya apa? Supaya dia menerimanya kembali. Karena dia perlu mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia perlu mati. Dia perlu turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku, sama-sama bilang sama saya, Yesus berkuasa. Yesus bilang begini, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya. Apa yang diberikan, apa yang diambil? Apa yang diberikan, apa yang diambil? Nyawa. Jadi nyawa manusia itu Yesus berkuasa memberikannya dan Yesus memberikan mengambil. Kalau dia berkuasa atas nyawa seseorang berarti dia siapa? Loh. Dia Allah. Dia berkuasa memberikan nyawa, dia berkuasa memberikan kehidupan, dia berkuasa mengambilnya kembali. Berarti dia Allah. Gak ada manusia yang bisa mengambil nyawa seseorang. Gak ada yang bisa manusia dan memberikan nyawa kepada seseorang kalau dia bukan yang maha kuasa. Itu sebabnya kita perlu menyadari hal ini. Supaya kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, dia pegang hidupku, dia pegang nyawaku. Ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan aku berkuasa. Yesus berkuasa, saudara. Atas nyawa. Jadi saya mau ajak setiap kita umat Tuhan. Kebenaran yang saya sudah bagikan ini, kau mesti tahu. Ketika engkau memiliki Yesus, engkau memiliki segalanya. Amin. Ketika kita punya Yesus, kita punya segalanya. Ada kuasa yang diberikan buat hidup saudara dan saya. Dan kuasa itu hanya terjadi dalam kehidupan kita ketika kita masih tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, karena Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tadi kita udah belajar sama-sama, dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas siapa lagi? Setan-setan. Dia berkuasa atas apa lagi? Sakit penyakit. Dia berkuasa atas apa lagi? Nyawa seseorang. Itu membuktikan. Tanpa dia perlu ngomong, akulah Tuhan. Gak perlu. Makanya ada orang bilang kan, kalau Yesus itu adalah Tuhan, coba cari di Alkitab. Pernahkah dia mengakui bahwa dia Tuhan dan Raja? Presiden Joko Widodo tidak pernah berbicara, akulah Presiden Jokowi, akulah Presiden Indonesia. Gak perlu. Kenapa? Orang juga udah tahu dengan perintah yang dia berikan. Halo? Kalau saudara ada di perusahaan saudara, terus tiba-tiba ada satu orang datang, kucuk-kucuk pakai celana pendek, cuma pakai sendal jepit. Tiba-tiba datang ke saudara, ngeliat, ini gembel dari mana nih datang-datang gitu. Misalkan saudara nggak tahu siapa dia kan. Tiba-tiba dia panggil GM yang ada di perusahaan saudara. Sini semua pada ngumpul. Saudara lihat kira-kira nih orang siapa?
Hah? Yang pasti mau dia lebih tinggi dari GM-GM di perusahaan itu. Gak perlu dia ngomong, saya lah owner dari tempat ini. Perlu gak dia ngomong? Dia cuma kasih, semua GM, semua petinggi, sini. Karena kalau dia orang begini, dia gitu, dipanggil security. Usir dia. Ngerti maksud sampai sini Bapak Ibu? Gak perlu pernyataan saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gak perlu. Kalau dia memberikan perintah dan tunduk, alam semesta tunduk, setan-setan takluk, sakit penyakit luput, bahkan nyawa seorang ada dalam tangan dia. Gak perlu lagi dia mengakukan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Halo? Engkau cukup lihat apa yang dia buat. Engkau akan tahu siapa dia. Amin. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka yang pertama, tidak ada dalam hidup ini satupun masalah, satupun pergumulan, satupun tantangan hidup yang tidak ada jalan keluarnya bagi orang yang datang sama Yesus. Jadi kalau engkau sampai hari ini datang sama Tuhan Yesus dan engkau belum lihat jalan keluar, nantikanlah Tuhan. Jangan tergoncang imanmu dan kau pindah ke lain hati. Hanya oleh karena doamu belum dijawab. Hanya oleh karena suamimu belum berubah. Hanya oleh karena anak-anakmu belum bertobat. Jangan pindah ke lain hati. Tetap setia. Yesus tidak akan pernah berubah keilahiannya. Sekalipun engkau pergi meninggalkan Yesus. Tidak akan pernah berubah. Hal yang sama. Yesus tidak akan pernah berubah keilahiannya ketika engkau datang sama Yesus minta tolong sama dia. Karena itu pastikan, apapun pergumulanmu hari ini, sekalipun kau bilang tapi saya pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, saya sudah berpuasa. Tapi kenapa enggak sampai hari ini saya belum lihat jawaban doa? Tetap setia. Karena terkadang memang harus ada proses kehidupan. Tetap setia, karena tetap dia Allah yang akan menyatakan pintu-pintu yang akan dibukakan dalam kehidupan. Itu sebabnya salah satu statement Yesus. Yesus pernah bilang, akulah pintu. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 10 ayat 9. Yohanes pasal 10 ayat 9, Alkitab bilang begini. Akulah pintu. Siapa yang ngomong? Kenapa Yesus ngomong pintu? Kenapa nggak ngomong akulah jendela? Atau akulah plafon? Akulah kisi-kisi di jendela? Kenapa? Karena pintu identik dengan way out. Jalan keluar. Seringkali kita ngelihat nggak ada jalan keluar dalam hidup kita. Kita udah doa, kita udah bergumul, kita udah nangis. Belum ada jalan keluar, tapi please ingat. Yesus hanya dia yang nyatakan diri akulah pintu. Kalau engkau butuh pintu, engkau butuh jalan keluar, engkau tahu harus datang kemana. Engkau harus datang kemana? Datang sama Yesus. Berseru sama Yesus. Karena Yesus selain dia bilang akulah pintu, dia juga pernah berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan aku buang. Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes pasal 6 ayat 37 Alkitab bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku, siapa itu? Sama-sama bilang sama saya, itu saya. Setiap orang yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus, akan datang kepadaku. Dan barang siapa, haleluya, barang siapa datang kepadaku, kata Yesus, mudah-mudahan dia tidak akan aku buang. Hah? Ia tidak akan aku buang. Jadi kalau hari-hari ini engkau dicuekin sama mertuamu, engkau dicuekin sama menantumu, engkau dicuekin sama orang tuamu, engkau dicuekin, diacuhkan sama tetanggamu, ingat, ada satu pribadi yang tetap membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Orang yang datang sama Yesus, Yesus janjikan, tidak akan aku buang.
Orang yang datang sama Yesus tidak akan dibuang, tetap dipegang, tetap dipelihara, tetap dijaga, tetap dibela, tetap ditolong. Asal kita mau datang sama Yesus. Dia membuka tangannya kok. Ayo kita mau datang gak sekarang? Kita mau gak menghampiri tahtanya? Jadi yang pertama, karena Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada satupun masalah pergumulan hidup yang tidak memiliki jalan keluar dalam hidupmu. Ya, jangan pernah tukar Yesus dengan jalan keluar. Kau ditawarkan apapun untuk membuat engkau jalan keluar, tapi engkau mesti meninggalkan imanmu. Ingat, Yesus sudah memberikan dirimu buat hidupmu. Yesus memberikan hidupnya dan Yesus bilang, akulah pintu. Dialah jalan keluar itu. Engkau pergi meninggalkan Yesus, engkau tidak pernah ketemu dengan jalan keluar. Kelihatannya itu jalan keluar ketika engkau pergi meninggalkan Yesus. Sejatinya itu bukan jalan keluar, itu adalah jalan pintas. Dan saya sudah sering kali ajarkan kepada jemaat Tuhan, jalan pintas berbeda dengan jalan keluar. Jalan keluar, di ujungnya ada jalan, tapi engkau harus lewati proses. Tapi jalan pintas membuat engkau melompati proses. Engkau tidak siap di proses. Itulah jalan pintas. Ada banyak orang yang lebih milih jalan pintas daripada jalan keluar. Datang sama Yesus. Yesuslah pintu untuk engkau melihat jalan keluar. Yang kedua, karena Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka yang kedua, kita tidak perlu membela Yesus. Halo? Sama-sama bilang sama saya, Yesus gak perlu saya bela. Kenapa? Karena dia Allah. Kalau kita membela Yesus, dia bukan Allah. Yesuslah yang perlu membela saudara dan saya. Halo? Kok saya jadi suka hello sih? Ikut siapa lagi nih? Yang perlu dibela itu kita. Sama-sama bilang sama saya. Jadi kalau ada orang ngejelekin Yesus, gak usah pusingin. Halo, lagi kan? Gak usah pusing. Gak usah bilang, oh lu ngejelek-jelekin Yesus. Gak usah. Yesus Tuhan, dia tahu cara membela dirinya sendiri. Amin. Gak perlu bela Yesus. Kalau dia bukan Allah, dia perlu dibela. Tapi dia Allah. Bukan cuman Yesus gak perlu dibela, yang kedua Yesus gak perlu lu doain. Karena Yesus sudah berdoa buat kita, bukan kita ngedoain Yesus. Kita bukan berdoa buat dia, tapi kita berdoa memohon kepada dia. Amin. Jadi ingat ya, yang kedua karena Yesus adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, maka engkau tidak perlu membela dia, engkau tidak perlu mendoakan dia. Kalau engkau masih membela dia, engkau masih mendoakan dia, dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Tetapi Yesus kita Allah, dialah yang membela saya. Saya yang perlu dibela. Kenapa? Saya manusia, saya yang perlu dibela dengan Allah. Suatu kali di murid-murid Yesus ini ada yang superhero. Pengen berusaha membela Yesus. Saudara tahu siapa? Nah, Om Petrus. Om Petrus dengan gagah dan gempitanya bilang, oh Yesus saya akan bela engkau. Kelihatannya membela. Tapi seringkali Yesus langsung mereject Petrus. Coba ya kita lihat ya sama-sama ya. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23 bilang begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan dirinya, menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dari pihak imam-imam, dari ahli-ahli Taurat, lalu apa? Dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tiba-tiba Petrus dengar ayat 22. Petrus tarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Lalu Yesus berkata, Pet, thank you. No. Petrus enggak bilang, Yesus enggak bilang sama Petrus, thank you ya.
Petrus, engkau care banget lu sama aku. Thank you loh. Kamu peduli banget sama aku. Lalu maka Yesus memeluk Petrus dan berkata, engkau sahabatku. Apa yang dibilang Yesus sama Petrus? Idi, sakit hati baby. Enyahlah engkau, apa dibilang? Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan alam, melainkan apa yang dipikirkan. Bayangin. Petrus kalau gak kuat-kuat iman, waduh, udah pindah dia cari yang lain. Orang berharap disanjung, berharap dipuji, udah dibelain supaya lu jangan mati, Yesus. Lu malah bilang gua iblis. Ditengking pula, nyala engkau iblis, bayangin. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ada banyak dari kita berusaha membela Yesus, gak perlu. Berusaha membela gereja, gak perlu. Kalau engkau bisa berdoa, engkau berdoa. Kenapa? Karena ada Allah yang turun tangan. Pembela kita itu bukan diri kita, pembela kita itu Allah. Pertolonganku, firman Tuhan katakan, dari Allah semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Petrus berusaha membela Yesus. Bukan cuma sekali, ada lagi saudara. Coba lihat, ketika di Taman Getsemani, wes memang Petrus ini bukan nelayan, dia tukang pacul. Harusnya nelayan itu bawanya apa sih saudara? Jala. Yesus bawanya apa? Pedang, dia bawa golok, dia bawa. Saya curiga jangan-jangan kerja sampingannya parut kelapa dia. Tukang tebang-tebang pohon. Matius 26 ayat 51 sampai 53. Matius 26 ayat 51 sampai 53 bilang begini. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, kalau dalam Yohanes, Injil Yohanes saudara akan lihat disebut namanya Petrus, menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga apa yang terjadi? Putus telinganya. Maka kata Yesus kepada Petrus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Perhatikan ayat 53 saudara. Yesus bilang begini sama Petrus, atau kau sangka, atau kau sangka bahwa aku gak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jadi jangan pikir Yesus itu perlu dibela, gak perlu. Hal ini sampaikan kepada Petrus. Lu pikir gue gak bisa berseru sehingga nanti sorga turun tangan? Gak perlu. Jadi yang kedua, karena kita tahu Yesus adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat, maka engkau tidak perlu membela Yesus sekalipun ada orang yang menghina nama Yesus. Engkau tidak perlu membela Yesus sekalipun orang menjelek-jelekan nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus gak perlu dibela. Sama-sama bilang sama saya, Yesus gak perlu dibela. Yang perlu dibela adalah saya. Kenapa? Karena kita manusia. Kita yang perlu minta tolong, kita yang perlu dibela. Amin. Jadi orang kalau menghina Yesus gak apa-apa. Urusan dia sama Tuhan. Urusan dia sama pribadi Yesus. Tetapi tugas saya adalah mengasihi orang-orang yang menghina nama Yesus. Tugas saya adalah merangkul mereka yang menghina nama Yesus. Itu yang Yesus ajarkan buat saudara dan saya. Jadi ingat ya, yang kedua, karena Yesus adalah Allah. Dia adalah penguasa tunggal langit, sorga, bumi ini. Maka yang kedua, Yesus tidak perlu dibela, dan Yesus, apalagi Yesus didoakan. Gak usah didoakan, Yesus sudah berdoa buat kita. Nanti lihat di rumah, Yohanes 17, semua full tuh. Yohanes 17 itu doa Yesus buat saudara dan saya. Yesuslah yang perlu mendoakan kita. Kita yang perlu memohon, bukan lagi mendoakan Yesus. Gitu. Ya, yang ketiga, masih ada 12 lagi nih. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka yang ketiga, tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadanya. Sama bilang sama saya, tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Selama engkau datang meminta sama Yesus, maka segala sesuatunya mungkin. Itu sebabnya kenapa Yesus menegur seorang bapak yang bilang sama Yesus, jika engkau dapat, jika engkau sanggup, ketika anaknya kerasukan setan. Coba lihat sama-sama di dalam
Markus pasal 9 ayat 22 dan ayat 23. Markus pasal 9 ayat 22 dan 23 Alkitab bilang begini, dan seringkali roh jahat itu menyeret anak itu ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Maka orang tua anak itu bilang begini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolong kami, kasihanilah kami. Ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang bukan yang ragu-ragu. Perkara mustahil itu hanya berlaku buat orang yang percaya. Karena itu kalau engkau mau datang sama Tuhan, datang dengan kepercayaan bahwa Yesus sanggup buat mujizat dalam hidupmu. Jangan mulai mempertanyakan lagi, kira-kira bisa gak ya? Habis gimana ya Pak, saya udah berdoa-berdoa, belum berubah-berubah, saya udah berdoa-berdoa, enggak ada jalan keluar. Akhirnya kita mulai meragukan. Nah, inilah permainan iblis licik yang akhirnya meragukan iman kita, membuat kita tawar hati, saya capek berseru sama Tuhan lah. Hari ini saya mau ngajak setiap umat Tuhan, selama engkau datang sama Yesus, engkau akan lihat mujizat. Selama engkau datang sama Yesus dan engkau berseru di dalam nama Yesus, maka ada kuasa dalam nama itu. Tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk Yesus kerjakan, semuanya mungkin. Kenapa? Karena dia Allah. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka tidak ada, yang pertama, tidak ada satupun masalah pergumulan hidup yang tidak memiliki jalan keluar. Semua ada jalan keluarnya. Karena Yesus adalah pintu. Yang kedua, karena Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka kita tidak perlu membela Yesus. Kita juga tidak perlu mendoakan Yesus. Dan yang ketiga, karena Yesus Kristus adalah Allah atas semesta, atas segala bumi, maka tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, karena Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka semua ada dalam kendalinya Yesus. Saudara, ini yang perlu kita pastikan dalam hidup kita. Apapun ya, apapun bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terkadang kita bilang, Tuhan, kok ini terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Tuhan, kok ini terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya doakan. Saudaraku, semua bisa terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita sudah prediksikan. Tetapi izinkan saya sampaikan hal ini. Segala sesuatu terjadi dan segala sesuatu ada karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Karena itu engkau perlu pegang ini. Kalau ada orang yang menyakitimu, ada orang yang mengkhianatimu, ada orang yang mengecewakanmu, dengar, Tuhan ada di dalamnya. Itu sebabnya kita pegang. Selalu saya pribadi dalam hidup saya pegang dua hal ini, saudara. Roma 8 ayat 28 dan Kejadian 50 ayat 20. Kau cukup pegang hal itu. Kenapa? Karena ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kau mau, engkau tetap tenang. Coba kita lihat dua ayat ini. Roma 8 ayat 28 bilang begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah ada dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Apapun, termasuk yang buruk, menurut kita buruk. Allah ada di dalamnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Sama-sama bilang sama saya, kebaikan. Untuk siapa didatangkan kebaikan? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu ingatlah bahwa apapun bisa terjadi di luar dari prediksimu, tapi semua terjadi dalam kendalinya Tuhan. Karena Dia Allah, Dia atur segala sesuatunya. Bahkan Kejadian 50 ayat 20, ini perkataan Yusuf. Ayat terakhir kita lihat. Kejadian 50 ayat 20 bilang apa? Yusuf bilang begini kepada saudara-saudara, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini engkau bisa gagal. Engkau sudah punya planning, engkau sudah punya rencana, tiba-tiba rencanamu gagal. Ingat, Allah ada dalam setiap aspek kehidupanmu. Bahkan Allah ada dalam setiap kegagalanmu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Makanya kenapa Tuhan ajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena dua ayat ini.
apapun yang terjadi, Dia selalu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Sekalipun kita belum memahami Tuhan kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya. Sekalipun kita belum mengerti Tuhan kenapa hal ini menimpa hidup saya. Tapi izinkan 2 ayat ini menjadi dasar kekuatan buat hidup kita. Tuhan ada dalam setiap musim hidupmu. Ketika engkau dihianati, ketika engkau dirugikan, ketika engkau dikecewakan. Dia tetap Allah yang mengatur segala sesuatunya baik untuk buat kita yang mengasihinya. Saya undang kita semua bangkit berdiri.